Pak Dana yang di sebelahku menyolek pahaku sambil berkata, "Udahlah, jangan dilihat Pak." Aku terkejut. Pak Dana pun melihatnya. Apakah anggota kelompok lain juga melihatnya? Ternyata tidak. Aku pun penasaran dan kulihat lagi di tempat terakhir dia berdiri. Ternyata dia sudah menghilang lagi. Waktu menunjukkan jam 21:45. Namun karena banyak sekali pembahasan dalam rapat pun belum selesai. Di akhir rapat Pak Dana menambahkan, "Bapak, Ibu, kita perlu adaptasi dengan rumah ini. Jadi tolong jangan kemana-mana sendirian agar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." Akhirnya rapat selesai dan kami pun bersiap untuk istirahat. Sesuai penunjuk Pak Dana, kami berkelompok ke kamar mandi yang tempatnya di rumah Ibu Ut. Tak ada satupun yang sendirian karena kejadian tadi dan menuruti apa kata Pak Dana. Lalu kami pun bersiap untuk tidur. Ketika semua sudah siap tidur, tiba-tiba listrik padam. Astagfirullah, apalagi ini? Ucapku. Sesaat setelah listrik padam, kamar sebelah yang ditempati mobil kuno itu seperti ditendang-tendang temboknya. Duk, duk, duk. Kami sekamar bangkit dari posisi rebahan dan saling pandang dan menghidupkan senter di HP masing-masing. Kami masih saling pandang dan suara itu muncul lagi. Duk, duk, duk. Pak Yori dan Pak Dana segera bangun. Aku pun mengikuti mereka dari belakang. Kami bertiga memeriksa ruang sebelah. Tak nampak apapun yang berada di ruang itu. Kosong. Cuma ada mobil dan kursi goyang. Kami segera balik badan untuk kembali ke kamar. Dan selangkah kami berjalan, Pak Dana menyuruh kami berhenti. "Berhenti dulu. Lihat itu." Sambil menunjuk kursi goyang yang tadinya diam sekarang bergerak sendiri. Pelan namun semakin lama semakin jelas ada bayang-bayang putih yang tengah duduk di atas kursi goyang itu. Semakin lama semakin jelas. Ya, sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tanganku secara refleks menggosok-gosok mataku, seakan-akan tak percaya yang kulihat ini adalah kuntilanak. Aku menggeser posisiku yang tadinya di belakang, kini di samping Pak Dana. Pak Yori terdiam, matanya tajam menatap makhluk itu. Sedangkan Pak Dana komat kamit entah apa yang dibacanya. Tiba-tiba kuntilanak itu menghentikan kursi goyang itu dan kepalanya mendongak tak lagi menunduk. "Kalian semua ini siapa? Kok sangat berani masuk kerajaanku tanpa permisi?" kata sosok itu. "Maaf, kami ini anak kuliah mau membantu desa ini supaya lebih baik. Gak ada maksud apapun untuk mengganggu," ucap Pak Yori. "Kalian semua tak punya tata krama. Orang tua kalian tidak mengajarkan sopan santun. Kalian sudah masuk kerajaanku, jangan berharap bisa keluar dengan selamat. Sebab kalian sudah berani menggangguku." Dan kuntilanak itu pun hilang dengan suara khasnya. Kami bertiga saling pandang dan meneguk ludah dan memutuskan untuk kembali ke kamar. Dan tiba-tiba di sekeliling kami berubah menjadi sebuah istana yang sangat besar dan megah dengan pintu emas yang posisinya tepat di pintu penghubung antara rumah Bu Ut dan ruangan ini. Ada penjaga di samping kiri dan kanan pintu itu. Kami melihat ke segala arah istana itu. Singgasana yang amat sangat indah tepat di posisi kursi goyang yang tadi ditempati kuntilanak itu. Pak Dana duduk bersila dan membaca sesuatu. Dan tak lama kemudian istana itu menghilang dan kembali menjadi rumah yang kami tempati. Di sebelah kiri kanan pintu yang tadinya ada penjaga istana kini berubah menjadi dua sosok pocong yang tegak berdiri tepat di belakang tempat yang aku duduki sore tadi. Pak Dana bangkit dari duduknya dan segera mengajakku dan Pak Yori kembali ke kamar. Karena masih dalam kondisi ketakutan, aku gak berani berbaring seperti yang lain. Tak lama kemudian listrik pun menyala. Aku sempat melihat jam yang ada di HP-ku, ternyata sudah pukul 1:18 pagi.
Saking capeknya, rasa takutku hilang dan tertidur dalam kondisi duduk. Ternyata gangguan penghuni omah lawas tak berhenti di situ. Dalam tidur pun aku didatangi oleh seorang perempuan yang menyuruhku berdiri dari dudukku. Aku merasa tak asing dengan sosok itu, namun tak jelas wajahnya. Semua di sekitarku putih seperti awan. Dia menggandengku dan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, aku pun mengikutinya. Tiba-tiba lokasinya berubah menjadi sebuah jalan aspal. Kami berdua melayang menyusuri jalan itu. Ya, tidak menyentuh jalan aspal sama sekali. Dia tetap menggandengku dan aku di belakangnya. Rasanya jalan ini tak asing bagiku. Itu adalah jalan aspal rusak dari balai desa menuju rumah Ibu Ut. Di depan pintu rumah Bu Ut, kami berhenti dan masuk tanpa membuka pintu. Kami berjalan memasuki rumah dan berhenti tepat di bawah belandar, kayu utama penyangga rumah. Tempat Bu Ut menggantung kantong kecil, bungkusan-bungkusan kecil, dan kain kafan yang dililitkan ke belandar itu. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahku dan ternyata itu adalah Ibu April. Aku sangat kenal wajah itu, karena Bu April adalah teman sekelasku di kampus. Bu April menatapku, wajahnya pucat. Ia mendekatkan wajahnya ke arah telingaku dan berbisik, akibat dari perilakunya sendiri. Aku gak paham apa maksud sebenarnya dari kata-kata itu. Yang pasti suara Bu April tak seperti biasanya yang cempreng. Kali ini lebih serak dan berat. Aku masih berdiri terdiam dan Bu April tiba-tiba mencium leher kananku, lalu bergeser ke bibirku, lalu bergeser lagi ke leher kiriku. Tangannya membuka kaosku yang bergambar band favoritku Marginal. Masih diciumnya leherku, sekarang telingaku yang dijilatnya. Aku tak membalas sedikit pun. Hanya berdiri mematung tanpa kaos dan hanya mengenakan sarung dan celana pendek di dalamnya. Bu April semakin menggila. Dibukanya sendiri bajunya. Ya, baju yang sama ia kenakan ketika rapat tadi. Nampaklah buah dadanya, ditariknya kepalaku ke arah bibirnya dan kami pun berciuman. Digesernya kepalaku ke arah buah dadanya dan ditekankan kuat-kuat ke arah buah dadanya yang sebelah kanan. Aku gak bisa bernafas. Aku menggeliat, meronta-ronta seperti ikan yang tak lagi di dalam air. Dengan jelas ku dengar Bu April tertawa, namun bukan ciri khas tertawa Bu April yang biasanya. Masih saja aku dipenamkan di buah dadanya. Kali ini dia lebih kencang. Dia mendorongku lebih kencang lagi, tepat di putingnya. Kali ini aku tak sanggup menahannya lagi. Masih saja aku memberontak dari pelukan dan tangannya yang membenamkan kepalaku ke arah buah dadanya. Hampir habis sudah tenagaku. Tiba-tiba aku merasa kepalaku ditarik oleh seseorang dan melepaskanku dari buah dada Ibu April tadi. Lalu aku mendengar suara ribut yang banyak memanggil-manggil namaku. Aku membuka mataku dan semua anggota kelompok KKN sudah mengelilingiku. Aku berada di tempat yang sama, masih di bawah belandar itu. Pak Dana masih berkomat kami di belakangku sambil memegang kepalaku dari belakang. Pak Yori memakaikan lagi kaosku, lalu aku pun disuruh minum oleh Ibu Ut yang berada di sampingku. Semuanya seperti terheran-heran melihatku. Ada yang menangis. Aku pun bertanya apa yang terjadi. Pak Yori pun menjelaskan. Kamu tiba-tiba berteriak, Pak Kus. Pak Dana yang tahu kamu keluar, dia kira kamu mau kamar mandi. Tapi tiba-tiba malah teriak sambil telanjang. Ya, ternyata tanpa disadari, aku sudah telanjang. Sarungku telah berpindah ke kepalaku. Celana pendekku entah kemana. Sarung itulah yang membuatku tak bisa bernafas. Hari pertama KKN sudah berakhir dengan kejadian-kejadian yang mengerikan disebabkan oleh gangguan makhluk-makhluk yang merasa terganggu dengan kehadiran kami. Akhirnya setelah mandi pagi, Pak Yori memutuskan untuk rapat kelompok. Dan keputusannya adalah kami memanggil seorang kiai yang berada di desa sebelah untuk mengatasi kegelisahan dan ketakutan kami. Tentunya dengan seizin dari Ibu Ut yang punya rumah.
Setelah sholat duhur, Pak Kiai datang dengan membawa harapan bagi kami agar segera tenang tanpa gangguan. Pak Kiai masuk ke rumah, melihat sekeliling dan langsung berjalan menuju ruangan kosong tempat mobil kuno dan kursi goyang itu. Beliau berkata, "Subhanallah, betul kata orang-orang. Ternyata ini kerajaan jin dan setan yang selalu mengganggu penduduk sekitar. Ternyata benar yang dikatakan kuntilanak malam itu. Kami masuk kerajaannya tanpa permisi. Pak Kiai menyuruh sebagian anggota kelompok untuk menunggu di luar, karena beliau akan melakukan sesuatu yang kami tidak paham. Kami berada di kamar cowok, sedangkan beliau mengeluarkan sajadah dan duduk di depan ruangan kosong itu. Tidak lama berselang, Ibu Ut keluar dari rumahnya dan mendekat ke arah Pak Kiai. Mereka membicarakan apa yang akan dilakukan. Dan dari obrolan mereka dapat diambil kesimpulan bahwa Pak Kiai tidak mengusir jin dan setan yang ada di rumah ini, namun cuma memohon izin agar tidak diganggu. Ternyata jin dan setan yang ada di rumah ini berhubungan dengan masa lalu yang menimpa keluarga Ibu Ut. Begini asal mulanya. Keluarga Ibu Ut adalah seorang darah biru. Banyak yang menginginkan untuk menikah dengan Ibu Ut, dan karenanya keluarganya pernah diserang oleh santet yang dikirim oleh orang yang menjadi lawan suaminya untuk mendapatkan cinta Ibu Ut. Tahun pertama pernikahan aman-aman saja. Namun menginjak tahun ke-9, tepat di malam Jumat Kliwon, bulan ketiga, terdengar suara ledakan di atas rumah ketika mereka sedang terlelap tidur. Mereka terjaga dan memeriksa apa yang terjadi, namun nihil. Sejak saat itu, tingkah dan sifat suami Ibu Ut berubah, yang tadinya lemah lembut menjadi kasar dan temperamen seperti cewek ketika PMS. Berbulan-bulan sejak kejadian itu, Ibu Ut tak pernah disentuh suaminya. Jangankan disentuh, saling pandang pun tak pernah lagi. Dan puncaknya, ketika menginjak bulan ke-9 tahun itu, tiba-tiba suami Ibu Ut muntah darah. Dibawa ke dokter dan rumah sakit, namun tak ditemukan penyakitnya. Setelah dibawa ke dukun yang berada di kampung ini, beliau menyuruh mengambil sesuatu di bawah kasur yang ditempati suaminya tidur. Ternyata di situ banyak paku, kawat, dan jarum yang sudah berkarat. Ibu Ut mengubur semua benda-benda yang ditemukan tersebut dan suaminya normal kembali. 3 hari setelah itu, hal yang mengejutkan terjadi. Suami Ibu Ut meninggal dalam keadaan bunuh diri dengan gantung diri di ruangan kosong yang ditempati mobil dan kursi goyang itu. Setelah itu, Bu Ut mendatangi dukun itu lagi, namun kejadian yang sama. Dukun itu tewas di dalam sumur rumahnya. Penduduk sekitar mulai menjauhi dan mengucilkan Bu Ut karena takut kejadian seperti yang terjadi kepada dukun dan suaminya itu mengenai mereka. Tetapi ada salah satu warga yang kasihan dan menyarankan untuk datang ke desa A. Di situ ada dukun sakti yang bisa menangkal itu semua. Akhirnya setelah mendatangi dukun tersebut, Bu Ut diberi tugas untuk menggantung kain kafan, kantong kecil berisi tanah, dan keris serta kurungan burung yang kosong. Sejak saat itu, tak ada lagi kejadian aneh di rumah itu. Namun sang dukun punya syarat lagi, yaitu ruangan kosong yang kami tempati ini tidak boleh berisik. Nah, makanya Bu Ut selalu mengingatkan kepada kami tak boleh berisik ketika surup, karena itulah syarat dari Mbah Dukun yang ditetangi Bu Ut. Bu Ut juga diberitahu bahwa rumahnya akan aman-aman saja selama barang-barang itu digantung. Karena barang-barang itulah yang menjadikan jin dan setan di rumah itu nggak bisa keluar, namun menjaga kondisi rumah. Akhirnya setelah Pak Kiai mendapat penjelasan dari Bu Ut tentang kondisi rumahnya, maka Pak Kiai melaksanakan tugasnya. 2 jam sudah entah apa yang dibacanya, dan beliau sempat terpental dari sajadah yang didudukinya. Namun beliau mampu bangkit kembali dan meneruskan apa yang dilakukannya. Beliau ngos-ngosan dan mendatangi kami. "Sudah selesai, Mas. Pokoknya pesanku 2. Ketika senja jangan berisik, dan jendela yang besar itu jangan dilihat pas malam Jumat Kliwon setelah maghrib." Sejak saat itu, kami menerapkan apa yang dikatakan Pak Kiai dan semuanya berjalan lancar. Meskipun terkadang di jendela itu seperti ada yang sedang menengok kami dan mengawasi kami.